اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan secara zahir kita taat, secara batin juga kita taat. Secara zahir kita berada di tempat yang paling dicintai Allah, di masjid. Setelah sholat kita lanjutkan belajar. Gak mudah sebenarnya, tidak mudah untuk terus kita belajar. Waktunya belajar kita belajar, gak mudah. Waktunya ngaji kita ngaji, gak mudah. Makanya itu disyukuri. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, disyukuri. Caranya bagaimana? Timbulkan rasa senang di dalam hati kita itu. Pernah kita setelah sholat senang dalam hati kita, merasa apa? Ya Allah, terima kasih diizinkan sholat. Ada banyak orang-orang yang lebih kuat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, nggak sholat kok. Ada banyak orang-orang yang lebih lapang daripada kita, tidak berangkat ke masjid. Ada banyak orang-orang mungkin lebih soleh dari kita, lebih pintar dari kita mungkin, tidak belajar apa yang kita pelajari. Nah, maka harus disyukuri itu, supaya ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin senang kita belajar. Bukan semakin hari semakin stres. Tambah hafalan, tambah stres. Nah, itu artinya nggak bersyukur.
tambah hari di pondok tambah stres. Nah, berarti kita tidak baca doa. Kemarin kan kita membahas doa-doa itu banyak sekali. Dan Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala na'mal tardah. Jadi kalau kita berdoa nggak usah pakai tajwid, nggak apa-apa. Kalau tajwid itu untuk Al-Quran saja. Kalau di luar itu nggak pakai, nggak apa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din, nggak apa-apa. Kalau diikhfakan diikhfakan nggak masalah. Tajwid itu khusus pada Quran. Aina anta? Min aina anta? Jadi min aina anta, nggak usah ikhfa, ya nggak apa-apa. Maka di sana baca doa itu, atau Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan main-main loh, syukur itu separuh keimanan. Separuhnya lagi apa? Sabar. Sabar separuh keimanan, syukur separuh keimanan. Barang siapa yang bersyukur secara sempurna, separuh iman dia punya itu. Dalilnya apa? Ajaban li amril mu'minin. Sungguh menakjubkan sekali urusannya orang yang mantap keimanannya, mukmin, orang yang keimanannya mantap. Dikasih oleh Allah nikmat, dia bersyukur, baik baginya. Dikasih Allah cobaan, sesuatu yang mungkin secara umum tidak disukai oleh orang, dia bersabar, itu baik baginya. Berarti 50-50 itu, sabar dan syukur. Kalau puasa separuh daripada nisfus sabr. Kalau puasa itu, ya, puasa itu seperempat keimanan. Jelas nggak, Ger? Karena puasa itu separuh daripada kesabaran, separuh daripada maka puasa seperempat daripada kepada Allah. Aku berlindung kepada nafsuku ini, dari buruknya diriku ini. Praktikin itu. Kalau nggak nanti kita dicuri nanti itu oleh setan itu. Nanti kita disesatkan nanti oleh setan itu. Sudah benar-benar di jalan yang puncak kenikmatan, puncak kehormatan. Kamu sekarang bukan, belum tentu sekarang. Mudah-mudahan nanti. Kalau misalnya kita nggak bersyukur, nanti dicuri oleh setan, disesatkan kita. Ini siapa? Yang rugi diri sendiri. Nah, maka baca itu, syukuri itu, timbulkan rasa senang di dalam hati kita bahwa kita mudah-mudahan kita husnuzon, kita terpilih sebagai ahlul Quran. Ahlul Quran yang istiqomah, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Jelas ya, siapa-siapa nih yang semakin hari semakin sempit hatinya, ngapa kok semakin sempit ini, ngapa semakin stres ini, apalagi kalau diuji itu, apalagi pas evaluasi bulanan, wah kurang didenda, tambah stres. Jangan begitu ya, bersyukur. Nanti kalau kita bersyukur, kita bahagia, kalau bahasa orang itu kita happy. Itu ini ada dua organ ya, yang satu disebutnya itu hipokampus, yang satu disebutnya amigdala. Jadi hipokampus itu dia akan aktif kalau misalnya orang itu senang, bahagia. Aktif dia itu. Kalau dia aktif, sehat ini tubuh kita ini. Cenghar, matanya cenghar, belajar sungguh-sungguh, semangat, nikmat belajar itu. Tapi kalau misalnya amigdala yang aktif, wah udah selesai itu.
Kalau misalnya, kalau Abdi masih ngerti itu, virtual memory is too low, kata dia, nggak bisa ngehang. Komputer laptop itu ngehang, virtual memorinya low. Pernah nggak di handphone yang ngehang remote? Nah itu virtual memorinya low, itu RAM-nya itu low. Jadi dia nggak bisa beroperasi itu handphone itu, karena sudah terlalu banyak yang dibuka ininya, aplikasinya itu, yang berjalan di handphonenya itu aplikasi terlalu banyak. Kalau amigdala aktif, terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu menjadikan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi amigdala itu aktif kalau misalnya orang itu marah, kalau misalnya orang itu sedih, kalau orangnya itu kecewa, kalau orang itu segala sesuatu yang buruk-buruk aja. Makanya disebut oleh orang-orang neuroscience itu sebagai nerakanya diri. Itu amigdala itu. Kalau surganya diri sebutnya hipokampus. Nah, jadi kalau kita itu sadar aja, sadar, langsung kita berubah. Makanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu tadi yang buruk-buruk itu, usahakan jangan sampai masuk ke dalam hati, zohirnya aja. Misal yang diamanahkan untuk mimpin, misalnya mimpin piket, wah yang ini males-malesan, yang ini kok sudah dibagi kok kayak nggak ada gerak, kayak nggak ada peduli, kayak yang cuek, acuh tak acuh, marah misalnya. Marahnya jangan sampai dari hati. Marahnya di mulut aja, jangan sampai dari hati. Kalau sampai masuk ke hati, nah itu repot itu. Malah kitanya yang rugi. Jelas ya? Siapa-siapa itu yang disuruh, yang diamanahkan. Kalau misalnya kita ditegur, ya sudah tegur sampai telinga aja, udah jangan sampai masuk ke dalam lagi. Siapa-siapa yang suka ditegur ini? Yang kadang nggak beresin tempat tidur, misalnya nggak nyuci piring, nggak bersih-bersih, maka ditegur oleh AAA-nya. Udah masuk telinga aja. Jadikan pelajaran, jangan sampai sakit di hati, jangan sampai rugi kita. Nah itu penting sekali untuk kita tanamkan di dalam hati kita, munculkan rasa ya Allah terima kasih. Pas kita mau tidur, ya Allah terima kasih bagi penghafal Al-Quran. Dia pasti pengen jadi hafal Al-Quran itu. Dia pasti pengen anaknya itu ngafal Quran itu. Apa besarnya itu. Ada yang ngasih berjuta-juta hadiah untuk anaknya. Terus berapa juta deh. Itu aneh ketemu langsung sama orang itu. Ada yang dia itu pengen menjadi hafiz. Nggak jadi hafiz juga anaknya. Cari mantu hafiz aja. Nah maka kita menyadar oleh orang yang faham agama, yang faqih fiddin. Makanya dalam Quran surah Al-Qasas itu Allah bercerita tentang Qarun ketika dia keluar pakai semua perhiasannya. Orang-orang yang menginginkan dunia, menginginkan ya aduhai alangkah bagusnya, alangkah enaknya kalau kami diberi seperti yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia itu telah diberikan karunia yang sangat besar, tapi dibantah. Wa qala alladziina utul ilm, dan orang-orang yang punya ilmu ngomong, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Balasan di sisi Allah itu, balasan Allah lebih besar liman amana wa 'amila shalihan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang ngomong utul ilm, yang ngomong orang-orang awam yang menginginkan kehidupan dunia. Aduhai, alangkah enaknya kalau kami diberikan kekayaan seperti kekayaan Qarun. Akhirnya apa? Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia dan bumi, rumahnya sekalian ke dalam bumi. Nah, terus wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams, dan orang-orang yang menginginkan kedudukannya dulu, yang menginginkan kedudukannya Qarun kemarin itu, yang tadi ngomong alangkah enaknya kalau kami diberi seperti yang diberi Qarun.
Yaqulun, akhirnya mereka menginginkan apa yang diberikan Allah kepada Qarun, sekarang mereka sudah berubah. Yaqulun wa kana Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah itu memang ya melapangkan rezeki untuk hambanya dan juga menyempitkan untuk sebagian yang lain. Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalau misalnya Allah enggak kasih kami nikmat, manna yamunnu, ngasih nikmat. Walaqad mananna ala Musa wa Harun laqad manallahu 'alal mu'minin. Ini laula manallahu alaina, seandainya Allah tidak kasih nikmat kepada kami, la khasafa bina, pasti kita juga sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya dia Allah itu tidak mungkin memenangkan, tidak akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang enggak bersyukur, orang kufur nikmat. Nah, maka kita atas dasar itu coba timbulkan rasa bahagia dalam hati kita. Ya Allah, bahagia. Bersyukur kalau pemberian Allah, bukan yang lain, pemberian Allah kepada orang yang kita inginkan dia itu di kita, dan kita ingin pemberian. Jadi kalau misalnya kita lihat orang lain dikasih Allah nikmat, terus kita nggak suka orang itu dapat nikmat, kita pengen nikmat orang itu hilang, nah itulah yang nanti dibenci. Nanti kita bahas tuh kajiannya itu. Yang tidak boleh ada sifat itu di dalam diri kita, itu nggak boleh ada. Jelas semua? Lihat perubahannya itu. Orang-orang yang nggak punya ilmu pas ngelihat Qarun dengan semua perhiasannya, kendaraannya, reng-rengannya itu, pengen dia kan dapat itu, dibantah sama orang yang berilmu, akhirnya ditenggelamkan Allah. Terus berubah dia setelah dia melihat, setelah sampai ilmu kepadanya, disebutnya apa? Ainul yakin, dia sudah melihat itu dengan mata kepalanya karena Qarun ditenggelamkan. Berubah dia kok, dia nggak mau lagi, pengen apa yang diberikan Allah kepada Qarun. Nah, ini jadiin pelajaran bagi kita itu. Jadiin pelajaran bagi kita. Kita sekarang ini lagi mengambil sesuatu yang sangat berharga, besar sekali. Ada punya teman itu, pernah dikasih temannya itu batu segede bola bekel. Bola bekel tau nggak segede apa? Ya sekitar seginilah kurang lebih. Biasa aja dia. Akhirnya kata teman, coba kamu pergi ke ini, ada tempat nilai batu-batu yang berharga itu, pergi ke sana. Pas dilihat nilainya itu miliaran, wah langsung ngeri dia, kembaliin sama dia. Dia lagi diuji kan sama temannya, apa dibawa kabur apa enggak ya. Tapi ngeri juga ya, ada yang begitu. Awalnya dia biasa aja pegang bola segini nih, tapi pas tahu nilainya, wah ngeri. Nah, baru dia menghargai, dijaga hati-hati, nggak kuat dia menjaga, dikasih ke orang lain. Nah sekarang antum mau nggak antum anugerah yang Allah sudah beri kepada antum itu, adalah ya Allah jangan akulah, kasih aja ke orang lain anugerah yang besar itu. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita nggak mau, ya sudah, tanamkan, munculkan dalam hati kita perasaan bahagia. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitabnya. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Maka syukuri itu, timbulkan rasa bahagia. Kalau melihat orang lain dalam hal duniawi, ya ingatan kisah Qarun ini. Berarti kita masuk golongan pertama, golongan kedua. Golongan kedua orang yang berilmu, tahu dia mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang berharga, mana yang tidak berharga, tahu dia orang berilmu itu. Maka kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengajarkan kepada kita sebenar-benar sesuatu yang berharga. Ngasih tahu ke kita mana yang berharga, mana yang nggak berharga. Bukan cuma ngomong, tapi beliau melaksanakannya. Masuk Umar ngelihat ada gandum sisa sedikit, terus ada roti yang keras, ada air minum yang sisa
sedikit melihat sekelilingnya, sedih nangis Umar. Sampai kata Rasulullah, wahai Umar, apakah engkau belum percaya juga, belum beriman juga? Sudah, kata Umar, aku sudah beriman. Tapi lihatlah itu, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, Aukamakol, dengan megahnya kerajaannya, tidur di tempat yang empuk. Tapi Rasul tidur di pelepah kurma. Bahkan ada orang ngasihin kasur 3 kali sama Rasulullah SAW, disuruhnya Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, suruh kembaliin, tapi Aisyah nggak mau. Kata Rasul apa? Kalau aku pengen itu Gunung Uhud jadi emas, tapi aku nggak pengen. Nah, kepada Umar dia katakan, kamu beriman nggak? Ya, aku sudah beriman ya Rasul. Nah, tidakkah engkau ridho untuk mereka dunia, untuk kita akhirat? Jadi Rasul ngajarin kita yang afdol. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang melarang. Boleh. Tapi Rasul ajarkan kepada kita yang afdol. Maka segala yang kita punya, uang kita, kalau kita punya motor kita, kalau kita punya rumah kita, kalau kita punya mobil kita, kalau kita punya tanah kita, semuanya yang diberikan Allah kepada kita, gunakan untuk meningkatkan kedudukan kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai apa yang kita punya justru menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hati, kita gunakan untuk menghasut orang, untuk iri ke orang. Nah, itu menjauhkan kepada Allah berarti. Kita punya uang, disimpan takut dikeluarin. Kalau jajan misalnya ikut orang yang banyak duit, akhirnya dijajanin misalnya, duit dia disimpan aja terus. Hati-hati masuk ke wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa atadah. Celaka bagi lumazah. Apa cirinya itu? Apa cirinya, Nat? Lumazah. Cirinya apa? Cirinya lumazah. Apa cirinya? Tukar tempat duduknya, tukar. Ngobrol lagi. Rugi sendiri nanti nggak dapat ilmu. Konsentrasi. Apa cirinya, Dik? Nah, jama'a malau wa adad. Dia ngumpulin harta, hitung-hitung. Dapat kiriman, simpen. Nggak disedekahin, nggak dijajanin, ikutin orang. Dia sebenarnya nggak tahu untuk apa itu uangnya itu, nggak punya rencana juga. Misal mau beli kitab, ya lain itu. Misal mau beli gamis supaya kalau kata Rasul kan, Allah itu seneng kalau misalnya Allah kasih nikmat ke orang itu dan nikmat itu tampak, maka Allah seneng. Nggak juga, pokoknya dia ngumpul aja, saking pelitnya misalnya. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada tujuannya nggak apa-apa. Ada orang-orang yang begitu itu. Nah, maka Rasul ajarkan kepada kita sesuatu yang afdol. Kalau kita punya uang, gunakan uang kita itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai uang kita itu menjadi jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketibanya kita sudah meninggal, pas mau meninggal, sudah meninggal, kita minta kembalikan kepada dunia ini supaya kita bersedekah. Kalau nggak percaya silakan, siapa yang mau membuktikan? Azizi mau membuktikan? Percaya nggak? Kalau percaya lakukan itu. Berapa jajannya itu? 300.000, infakkan berapa? Untuk keperluan teman-teman ini. Atau misalnya untuk apapun itu. Kita bersedekah misalnya untuk teman kita, membantu, dimakan sama dia, ikhlas kita, menjadi kekuatan dia menghafal Quran. Kita sudah nanam saham itu. Kita nanam saham. Saham apa coba? Saham dia itu mayaswa' syafa'atan hasanah. Siapa yang kasih syafaat, kasih bantuan yang baik, dia dapat juga bagiannya. Oh, tahu-tahu teman kita selesai hafal 30 juz misalnya. Punya santri, dia diajarkan, santri yang ngajarkan terus sampai nggak tahu kita kiamat. Setiap yang dia baca, karena salah satu faktornya adalah kita kasih makan dia itu 10.000 misalnya kita kasih makan, nggak karu-karuan itu loh. Kok ada pahala ini, ada pahala itu, kita nggak tahu. Daripada kita makan sendiri,
memuaskan lidah, terus habis itu jadi sesuatu yang antum tahu sendiri. Nah, maka jangan pelit-pelit. Itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebaik-baik sesuatu maka kita ikuti. Kalau mau kaya silahkan kaya, tapi caranya harus benar. Tapi jangan sampai menjauhkan kita daripada Allah. Rugi nanti kita itu, rugi sendiri. Jelas sekali Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai ahlul Quran, angkat kepalamu, jalan sudah jelas di depan kalian itu. Jangan mau menjadi orang selain kalian. Jangan mau menjadi orang lain, kata dia begitu. Umar yang ngomong itu. Kita nggak punya sanad Al-Quran ke Umar memang. Dan memang Umar tidak disebut-sebut sebagai orang yang hafal Al-Quran, enggak. Tapi dia punya kualitas lain. Sama seperti Abu Bakar, tidak hafiz 30 juz, enggak. Tapi dia punya kualitas lain yang menjadikan dia itu berharga di sisi Allah SWT, di sisi Rasulullah SAW. Yang hafiz siapa? Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Umar ngomong begitu, maka kita renungkanlah apa yang dikatakan oleh Umar itu. Kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, kecuali kita mau jadi orang yang rugi. Nah, kalau kita mau jadi orang yang rugi, berbuatlah semau-mau kita. Jelas ya? Wah, sini yang sudah mulai digoyang-goyang oleh setan ini. Nah, dia ketawa-ketawa itu. Katanya ini apa namanya? Santri menginginkan sesuatu yang lain, terus dia ketawa-ketawa itu. Ayo dikit lagi, goyang terus katanya. Awas, hati-hati ya, jangan sampai tumbang kita. Terus maju, pantang mundur. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu guru-guru kita yang mengajarkan kita semua kebaikan, khususnya mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, mengajarkan kita adab, mengajarkan kita akhlak, mengajarkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan semua guru-guru kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal baiknya itu. Mudah-mudahan Allah tingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, dijauhkan kuburnya agar jangan sampai menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, kita mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia untuk menjadi pewaris mereka. Ya, Rasul mewariskan, kata Rasulullah SAW, kami para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, tapi mewariskan apa? Ilmu. Antum pikir sendiri, yang diwariskan oleh Rasul itu sesuatu yang paling berharga atau enggak paling berharga? Ada sesuatu yang lebih berharga lagi? Ya, Gir. Yang diwariskan oleh Nabi itu yang paling berharga atau ada lagi yang lebih berharga lagi? Yang paling berharga apa yang diwariskan oleh para Nabi itu apa? Nah, kita berharap mudah-mudahan kita jadi pewaris mereka juga. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa tabarakallahu ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
waladdallin. Amin. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas bahwa kata Imam An-Nawawi, beliau mengutip perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa belajarlah, fahamilah agama sebelum terkenal, sebelum menjadi pemimpin, sebelum besar. Nanti kalau sudah terkenal, sudah menjadi pemimpin, susah, nggak bisa lagi belajar, sudah banyak pikiran itu, sudah banyak yang dipikirkan. Maka di atas itu salah satunya itu sebelum datangnya kepikunan, selagi otak kita itu cerdas, wa nabahatil khatir, jangan sampai kita belajar kita sudah pikun, susah. Jelas ya? Nah, maka manfaatkanlah usia kita yang masih muda ini. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Faslun wa yanbaghi ay yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikhi awwal an-nahar li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rawahu Abu Dawud. Rawahu Ahmad juga, Imam Ahmad juga ada. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkan, Imam Ahmad juga sama meriwayatkan juga. Imam Ibn Majah juga meriwayatkan juga. Dan ada juga di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi kata Imam An-Nawawi, selayaknya lah bagi seorang murid itu untuk belajar kepada gurunya itu pagi-pagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibn Majah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku itu pada pagi harinya. Nah, makanya pagi-pagi itu belajar, usahakan. Paksa sekali jangan sampai tidur sebelum isyraq. Kalau malamnya udah capek, tahan. Nanti dia akan datang sendiri kekuatan itu kalau kita maksa itu. Tapi kalau kita sudah tumbang, hari ini tumbang, pasti besok tumbang lagi. Besoknya pasti lagi, makanya dilawan. Sekali kita kalah, besoknya kalah. Kalah terus sampai kita lawan. Makanya dilawan. Kalau misalnya hati kita hidup, ngantuk itu kecil sekali kemungkinannya akan kita alami itu. Tidur sejam 2 jam udah seger itu. Kalau hati kita hidup. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Berzikir, ucapkan Allah, Allah, teriak. Di dalam hati kita itu mengucapkan Allah, teriak. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa setiap detik. Kalau nggak bisa, pegang pakai tasbih, dibini-binikan. Nanti dia bergerak sendiri. Kalau nggak pakai tasbih, kalau yang pemula-pemula, nggak muncul kadang itu, nggak keluar dia itu. Maka di-trigger pakai tasbih. Nanti dia ngucap sendiri, keras-keras, teriak-teriak. Nanti hidup dia. Kalau dia hidup, kencang dia memompa darah itu ke seluruh anggota tubuh kita itu, maka ngantuknya itu akan berkurang. Ya Pul, teriak-teriak kan Pul, dalam dada itu Pul, Allah, Allah gitu, teriak-teriak, kita teriak untuk kita menghantam nafsu kita itu. Jadi di pagi hari belajar kita, jadi mudah-mudahan nggak ngantuk. Itu yang pertama kata beliau. Ya Beb, usahakan yang sudah bagus biarkan tetap bagus, yang buruk-buruk itu yang harus kita ubah itu. Jangan akhirnya kita mau ngambil burung, telur di tangan kita hempaskan. Maksudnya apa? Yang mengejar sesuatu yang tidak pasti, yang sudah pasti kita tinggalkan juga. Jadi kalau misalnya sudah benar, malam sudah ngaji, kuat ngajinya,
yang ba'da subuh ini. Karena Rasul berdoa spesial ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jelas? Siapa-siapa yang suka KO ini pagi-pagi ya dilawan. Mau nggak dapat keberkahan doanya Nabi Muhammad SAW? Nah makanya usahakan. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala subuh ba'da subuh masih di masjid sampai isyraq, itu nikmat. Pahalanya apa? Kalau kita sholat subuh berjamaah, berzikir kita mengaji misalnya, habis itu isyraq, tunggu sekitar 10 menit baru kita sholat, dapat apa? Pahalanya haji umroh yang sempurna. Coba lihat orang-orang sekarang, berapa orang yang dikasih Allah nikmat itu coba. Gak usah jauh-jauh, di sini aja. Terus antum kan pulang ke rumah misalnya, begitu nggak di rumah? Usahakan semampunya, jangan sampai ini terlewat. Dari subuh sampai isyraq, tunggu sekitar 10 menit sholat. Nah setelah itu bebas, kalau mau istirahat silakan. Sudah capek malamnya misalnya, sudah ngaji, sudah berjus-jus, sudah berjam-jam, ya nggak apa-apa. Ini juga apa, memaklumi. Tapi kalau misalnya tidur jam berapa? Habis isya langsung tidur, bangun pas qomat bangun, aduh habis subuh kok tidur lagi. Nah itu jadi mbah surip nanti. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Jangan seperti itu. Minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya diriku ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Nanti kalau diijabah kita terasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan nanti itu. Jelas? Jangan mau kita ada sifat buruk kita pelihara, jangan mau memelihara sifat buruk di dalam diri itu, jangan mau. Kalau sudah tahu itu buruk, ubah, minta sama Allah. Nggak mampu kita ubah, minta sama Allah. Kamu tawasul ke Rasulullah SAW, tawasul ke guru-guru kita, tawasul pakai sedekah. Karena udah kasih tahu kita punya orang tua, minta ke orang tua itu. Doanya itu seperti, ada yang mengatakan doanya seperti apa? Seperti wali kutub. Kalau orang tua doain anaknya itu diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Pagi-pagi usahakan jangan sampai KO pagi-pagi itu. Minimal kalau misalnya nggak kuat sampai isyraq. Dah habis itu terserah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kuat, bagusnya nunggu nanti pas qailullah sekitar jam 10:30 misalnya tidur, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat ya sudah tidur aja, nggak apa-apa. Jangan pagi tidur nanti siang tidur lagi. Sudah tidur nanti tidur lagi, terlalu banyak tidurnya itu. Apa yang bisa kita hasilkan? Kita nggak seperti ulama dulu yang soleh-soleh yang mengatakan aku lebih banyak mendapatkan sesuatu dalam tidur dibanding waktu terjaga. Jadi pas tidur ketemu Rasul, diajarin sama Rasul, ketemu sama wali-wali, ulama-ulama, diajarin. Kitab ini diajarin langsung sama yang penulis kitabnya, saking bersihnya hatinya itu. Diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala langsung begitu. Nah, kita kan nggak begitu. Kalau kita begitu mungkin 24 jam tidur kita itu. Kecuali pas sholat gitu. Wah, enakan tidur daripada ini, tidur aja terus. Itulah yang dicari katanya. Nauzubillah min dzalik. Jelas ya? Ya. Nah, jangan-jangan kita mungkin belum ketemu sama Rasul, jangan-jangan itu. Kalau misalnya dikasih sekali mau tidur terus. Ya, kita lanjutkan. Wa yanbaghi ay yuhafiz ala qiraatihi mahfuzihi. Sudah sepatutnya bagi seorang murid hendaknya dia itu menjaga mengulang-ulang bacaannya itu dengan penjagaan yang bagus. Yuhafidhu ala qiraatihi mahfuzihi.
Jadi diulang hafalan itu, dijaga, disebutnya apa? Hafadha yuhafidhu, menjaga. Bagaimana caranya menjaga? Kalau antum ngelihat ada bank misalnya, gimana dia cara jaga duitnya itu? Taruh di berangkas, macam-macam dia itu, pakai kunci apa yang kita nggak ngerti lagi gimana caranya itu. Terus apa lagi? Pakai CCTV misalnya, pakai satpam, pakai apa? Itu dia menjaga uang. Sekarang menurut antum, Al-Quran yang ada dalam dada kita, menurut ilmu yang antum punya nih, lebih berharga mana tuh? Uang apa hafalan yang ada di dalam dada antum? Bener. Ya, hafalan kita. Jadi seharusnya harus lebih menghargai. Tapi kan itu kata orang yang berilmu. Kalau kita belum termasuk di antara golongan itu, ya kita bertindak aja seolah-olah mereka, berharap kalau kita meniru-niru kaum, maka dia termasuk dari golongan itu. Kalau kita mengikuti orang-orang yang berilmu, berpendapat, oh iya, ilmu agama, Al-Quran apalagi dalam dada kita itu jauh lebih berharga daripada uang. Padahal kita nggak paham itu, cuman ngikut-ngikut aja. Nah, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Dijaga yang baik. Jangan sudah susah-susah menghafal, dilupakan. Jangan rugi kita sendiri. Ya. Sekarang sudah bagus nih, ada yang dinasihatin ngaji pelan, keras, kecepatannya pelan-pelan aja dikerjakan. Nah, akhirnya nanti dia sendiri yang mendapatkan manfaatnya itu. Diulang-ulang. Nanti ngebut boleh nggak? Boleh ngebut itu nanti, tapi nanti, ya, nanti ada masanya. Terus yang selanjutnya, wa yanbaghi alla yu'thira bi naubatihi ghairah. Fa innal ithara bil qurbi makruhun bi khilafil ithari bi hududhin nufus fa innahu mahbub. Fa in ra'a syaikhul maslahata fil ithari fi ba'd al awqat li ma'na syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalika imtithala amrahu. Nah, jadi yang selanjutnya, hendaknya dia itu tidak mendahulukan orang lain. Kalau memang sudah saatnya dia maju. Karena sesungguhnya ithar itu apa? Ithar nih. Namanya ithar, mendahulukan orang lain. Maka sesungguhnya ithar bil qurbi, untuk dalam hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, dalam hal ibadah itu makruh. Misal sholat di sini, kan ada yang udah ngasih tahu pahalanya mana yang paling gede itu. Di belakang imam ke kanan, habis itu sampingnya dikit ke sana. Terus kita nyuruh orang lain, kita menggeser ke sebelah kiri, menggeser ke sebelah kiri sana, padahal kita sudah di belakang imam. Ya kalau misalnya kita layak atas misalnya ilmu yang kita punya, bukan atas kesombongan, layak kita di belakang imam. Nyuruh orang akhirnya geser. Nah, itu disebutnya apa? Makruh itu. Makruh. Jelas ya? Dalam hal ibadah itu makruh. Misal antum mau umroh, duitnya terbatas, belum umroh, nyuruh orang lain, itu makruh itu. Hukumnya makruh mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Jelas tuh. Kita mau ngaji, ada Quran kita, orang lain mau ngaji, sudah pakai Quran saya saja. Itu makruh itu. Kecuali antum yang sudah bagus hafalannya, nah pakai nggak apa-apa. Kalau misalnya antum pun membutuhkan itu, makruh itu hukumnya itu. Bi khilafil ithari bi hududhin nufus fa innahu mahbub. Kecuali kalau misalnya itharnya itu mendahulukan orang lain dalam hal selain ibadah, dalam hal misalnya keinginan nafsu. Contohnya apa? Makan misalnya, kita makan pakai nampan tuh berapa orang. Misalnya antum melihat ada teman yang lagi semangat makannya misalnya, kelihatannya lapar, sudah kasih aja.
Nah, itu disebutnya apa? Mahbub, itu dicintai, disenangi, sunnah itu. Mendahulukan orang lain. Misal dapat jatah takoyaki misalnya. Langsung lihat tuh, kayaknya teman ini senang, udah ambil aja jatahannya, nggak apa-apa. Nah, itulah yang disebut mahbub itu, sunnah itu. Dan sebaliknya, giliran takoyaki dia duluan ini lebih apa namanya, lebih cepat bergeraknya itu. Kalau giliran yang ibadah jangan giliran yang ibadah didulukan orang lain, jangan begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam hal ibadah makruh, itsar itu, ingat-ingat, dalam hal akhirat makruh, dalam hal akhirat itu makruh, jelas ya. Kalau misalnya Syekh melihat ada sebuah kemaslahatan dalam mendahulukan orang lain itu dibanding dirinya dalam waktu-waktu tertentu, fi ba'dil awqat, yang memang itu sesuai dengan syariat, dan kemudian Syekh mengisyaratkan kepada murid tersebut untuk mendahulukan orang lain dibanding dirinya, nggak apa-apa, kerjain aja. Imtatsala amrahu, kerjakan perintahnya itu. Ya misal contoh, kalau kita kan itu anak-anak misal sekolah jam 7, datang sini jam 6 misalnya. Dia masuk jam 7, berangkat setengah jam dari sini ke sekolahnya itu. Lah antum setoran misalnya lagi yang ujian sejus, berapa jam bacanya itu? Belum lagi macet-macetnya itu. Jadi kasihan, nah kalau begitu nggak apa-apa, duluan aja. Jelas ya? Tapi kalau misalnya tidak ada yang berkaitan dengan yang begitu, duluan, maju duluan. Maju duluan. Makruh hukumnya itu dalam hal akhirat, jelas ya? Nah, begitu. Kalau misalnya, kan Anda juga manusia, misalnya nyimak setoran. Ya pasti yang paling pertama disimak itu tenaganya segar. Kalau sudah duduk, sudah berapa jam misalnya duduk nyimak, ya capek juga. Nah, maka usahakan maju duluan. Ini nunggu dulu nih, siapa yang duluan, sekalian nyiapin ini. Satu maju lagi. Jadi yang satu apa namanya, nunggu, dia masih mau mempersiapkan dulu. Jelas sampai sini ya? Terus kita lanjutkan sedikit lagi. Wa mimma yajibu alaihi tata'akkadul wasiyatu bih. Nah, di antara yang wajib untuk kita lakukan merupakan sebuah wasiat yang itu sangat dianjurkan untuk kita lakukan adalah alla yahsuda ahadan min rifqatihi aw ghairihim fi fadilatin razaqahullahul karim iyyaha. Nah, gitu. Jadi nggak boleh kita itu hasad kepada siapa aja, baik itu teman kita, teman belajar kita, maupun bukan teman belajar kita. Dalam hal apa? Dalam hal keutamaan yang Allah berikan kepada dia, Allah muliakan dia. Jadi kita dilarang untuk iri kepada teman kita. Wah, misalnya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Dari misalnya otaknya yang lebih encer. Dari misalnya suaranya lebih bagus. Dari misalnya dompetnya lebih cair. Lebih banyak duitnya. Macam-macam. Nah, itu kita nggak boleh hasad. Kenapa kita nggak boleh hasad itu? Kata orang-orang bijak, kata ulama-ulama itu, kalau kita melakukan hasad berarti kita yang pertama, kita benci kepada nikmat Allah yang ada pada diri orang lain.
Benci kita kalau misalnya ada nikmat diberikan ke orang lain, kan kita hasad, iri nih, dengki. Kalau bahasa sini, bahasa Indonesia sebenarnya sirik, tapi bukan syirik. Syirik itu iri dengki. Kata orang-orang sirik tanda tak mampu katanya. Jadi kita itu kalau misalnya kita benci ke orang, berarti kita nggak suka itu nikmat itu ada di orang itu. Padahal itu nikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kita benci atau kita nggak senang dengan pembagian Allah. Padahal kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi itu rahmat itu. Jadi sudah dibagi, masing-masing sudah dapat jatahnya itu. Misalnya, Oja dikasih jatah kecerdasan sekian, Apip sekian, masing-masing udah dibagi sama Allah itu. Itu ada hikmahnya itu. Pembagian itu ada hikmahnya. Kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Dia haramkan zalim atas dirinya sendiri. Maka kalau misalnya kita iri sama orang, berarti kita nggak suka tuh dengan aturan Allah itu, dengan pembagian yang Allah berikan kepada kita itu. Berarti nentang Allah itu. Berarti apa yang ketiga, dia menentang perbuatan Allah itu. Karena dia benci pembagian Allah tadi itu, berarti dia menentang Allah. Dia nentang Allah berarti. Jadi menentang itu bisa dalam hati, bisa dalam batin, atau zohir. Kalau nggak sholat, kenapa nggak sholat? Nggak suka saya dengan aturan Allah misalnya. Nah itu zohir itu. Nah ini batin, menentang Allah itu dia berarti. Terus yang selanjutnya, dia itu menghendaki kehinaan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misal ada orang teman kita misalnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecerdasannya, sehingga hafalannya bagus misalnya, cepat mengerti kalau misalnya dalam pelajaran. Artinya apa? Orang itu kan pengen dimuliakan oleh Allah, benar gak? Iya kan? Dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya itu, dengan kecerdasannya itu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita iri, berarti kita ingin dia itu hina, padahal Allah ingin dia itu mulia. Jelas nggak? Nah jelas. Yang terakhir, dia itu nolong iblis. Dia nolong iblis itu. Kalau ada orang yang iri itu berarti dia nolong iblis. Dan sudah sama seperti iblis. Makanya Anies sering ceritakan tentang Ain, sihir Ain, mata itu. Dia iri terhadap nikmat yang ada pada diri seseorang, entah itu ketampanannya, entah itu dompetnya, entah itu hafalannya. Dia ngelihat orang itu dengan pandangan iri, dengki, itu datang setan-setan itu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah sama seperti bosnya, itu sudah sama seperti iblis kedudukannya itu. Kenapa? Dia menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Lihat iblis. Allah ingin memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Iblis nggak suka kan? Iblis pengen dia lebih hina daripada iblis. Sama lah orang itu seperti iblis. Nah maka kita nggak boleh hasad-hasad itu. Cek diri kita itu, nggak boleh hasad. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu dia ghibthah. Ghibthah itu dia ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat pada orang tersebut. Kalau hasad itu dia pengen nikmat itu dia dapatkan dan pengen orang lain nggak dapat, pengen dia sendiri aja yang berjaya itu. Dia sendiri berjaya, orang lain hancur. Dia sendiri yang mulia, orang lain hancur. Dia pengennya begitu. Nah maka kita dilarang, nggak boleh hasad-hasad. Pasti ditiupkan kita itu oleh setan itu di dalam hati kita, pasti itu. Pasti yang dia bilang. Setiap orang kalau ditanya pernah pasti. Tapi jangan dipelihara, karena Anda udah bilang tadi. Jangan dipelihara, yang buruk-buruk di diri kita itu jangan dipelihara.
bunuh dia itu, basmi dia itu. Jelas ya? Ini kalau aneh tanya satu-satu pasti pernah punya. Kenapa? Karena aneh pun pernah digoda yang begitu itu. Pernah digoda yang begitu. Nah, makanya harus kita hilangkan itu. Itu kerjaannya setan. Kerjaannya setan begitu. Itu yang selanjutnya. Terus cepatkan sedikit ya. Karena misalnya apa namanya? Dikit lagi ini. Nanti ini kita setelah itu habis masuk ke babul khomis. Nah, mungkin setelah babul rabi' ini kita stop dulu. Kita ujian dulu. Nah, nanti ujian dulu, belajar ya. Babul awal sampai babul rabi'. Yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya walla yu'jaba bi nafsihi bima hassalahu wa qad qaddamna idah hadza fi adab asy-syekh. Dan enggak boleh juga kita itu ujub, merasa bangga diri kepada diri kita sendiri karena kita sudah mencapai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Karena kita sudah mencapai sesuatu. Kata Imam An-Nawawi sudah dijelaskan dulu, penjelasannya itu di adab syekh, adab guru. Nah, nanti baca lagi, nggak boleh ujub, nggak boleh bangga diri. Wah, nih juara 1 ziyadah, juara 1 tes-tesan, murojaah ini, tes-tesan, tes hafalan lama, juara 1 juga. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh begitu, nggak boleh ujub-ujub. Nah, wa tariquhu fi nafil ujub, cara kita untuk menghilangkan. Tahu zikir nafi isbat? Tahu nggak nafi isbat? La ilaha itu disebutnya apa? Nafi, peniadaan, penghilangan. Apa yang dihilangkan? Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan illallah. Maka kita isbatkan, mantapkan kecuali Allah. Nah, di sini menafikan ujub, menghilangkan ujub. Kalau tadi itu meniadakan Tuhan, baru memantapkan Tuhan itu adalah Allah saja. Nah, kalau di sini menafikan ujub. Bagaimana caranya? Kata Imam Nawawi, gini caranya kata Imam Nawawi. Ayyadzakkara nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillah ta'ala. Ingat-ingat bahwa segala sesuatu yang sudah dia capai, segala sesuatu yang dia peroleh itu bukan karena kekuatannya, bukan karena daya upayanya. Dan hanya saja yang dia sudah capai itu min fadlillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah capai kita sekian juz, sudah tambah oleh Allah hafalan kita setiap hari sudah lebih bagus lagi hafalannya. Itu bukan usaha kita, bukan daya upaya kita, itu bukan kekuatan kita. Karena ini udah cerita, ada hamba yang viral di langit sampai malaikat Jibril turun dan pasukannya turun ngelihat orang itu beribadah ratusan tahun di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, beribadah terus 500 tahun nggak berhenti. Makan yang ada buah-buah di sana, minum yang ada di sana. Saking takjubnya, saking viralnya orang itu. Bahkan ketika dia sudah meninggal di kubur, malaikat Jibril masih kalau turun dari langit itu ke bumi dan para pasukannya itu ngelihat kuburan orang itu. Sampailah lalu kemudian Allah bukakan ada sesuatu yang nanti itu akan terjadi di hari kiamat. Sudah terjadi belum? Belum, tapi Allah kan nggak punya batasan. Allah itu nggak ada variabel waktu, nggak ada variabel tempat. Allah nggak sama seperti makhluk. Seolah-olah kiamat sudah terjadi dan orang tersebut dihisab. Kata Allah, masukkan orang ini, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Kata dia, ya Rabbi bal bi'amali, wahai Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga dengan amalku. Sampai berapa kali Allah nyuruh masuk dengan rahmatku, dia nggak mau, dia mau dengan amalnya. Akhirnya dihisab. Baru mata saja, nikmat mata saja sudah habis itu amalnya itu.
Jadi amalnya yang ratusan tahun nggak berhenti beribadah itu cuman bisa ngasih, cuman bisa nebus nikmat mata aja. Nah, makanya kita jangan sekali-kali minta keadilan Allah. Jangan main-main. Mintalah rahmatnya, mintalah kasih sayangnya. Kita kalau misalnya ya Allah, di mana keadilanmu? Aduh, jangan begitu. Antum bunuh diri itu. Kalau enggak, kalau kita mau minta keadilan, orang yang salah mestinya dihukum coba. Sekarang kita misalnya sholat, Allahu Akbar, apa kata kita? Allah Maha Besar. Tapi hati kita ngomong Allah Maha Besar enggak? Masih kita membesarkan yang lain, masih khawatir. Wah, gimana kalau misalnya orang tua nggak kirim nanti, nggak punya jajan ini, gigit jari ngeliat teman-teman jajan misalnya. Itu membesarkan selain Allah itu. Kalau misalnya adil harus dihukum itu. Sakit kita ngucapin aja. Jadi ada seseorang itu yang rajin beribadah, terus kemudian kata riwayat itu uratnya itu dimainin dikit. Jadi dia sakit. Dia bilang nah ahnya itu karena kesakitan itu ngapusin semua amalnya itu habis itu. Kenapa coba? Nggak ridho dengan ketentuan Allah. Nah itu kalau kita mau nuntut keadilan. Jangan nuntut keadilan, minta rahmatnya Allah untuk diri kita itu. Jelas ya? Nah, maka kita harus ingat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan fadilahnya itu kepada kita sehingga kita mencapai apa yang kita capai itu. Fala yanbaghi ayyu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu bal auda'ahu Allah Subhanahu wa taala fi. Maka tidak pantas bagi seseorang itu dia bangga terhadap sesuatu yang dia nggak dapatkan, dia nggak peroleh sendiri. Misal begini, misal kira-kira Kais pantas nggak dia membanggakan hafalannya Abdi, hafalan orang kok dibanggain, maksudnya yang punya orang lain dibanggakan sama dia. Pantas nggak dia misalnya membanggakan misalnya kitab-kitabnya Oja. Jadi yang pantas dibanggakan itu yang punya sendiri, maksudnya itu. Kalau punya orang lain ya jangan dibanggakan. Maksudnya apa? Yang kita capai itu bukan daripada kekuatan kita, seperti orang tadi itu. Lantas kemudian disebutkan, iya, dia beribadah, kekuatan siapa yang ngasih? Keinginan untuk beribadah siapa yang ngasih? Yang tadi itu hamba yang 500 tahun beribadah tadi. Dia ditumbuhkan itu buah-buahan untuk dia makan itu. Kan buah-buahan itu berbuah kullahinin bi'izni rabbih, setiap musim. Ada masa-masanya itu dengan izin Allah. Ini berbuah setiap hari. Siapa yang nyuruh dia itu berbuah? Maka habislah amalnya itu cuma untuk tembus mata saja. Nah akhirnya apa? Masukkan dia ke dalam neraka. Pas mau dimasukkan apa? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Nah sudah, akhirnya dimasukkanlah orang tersebut ke dalam surga dengan rahmat Allah. Bahkan dipuji oleh Allah, ni'mal abd anta, sebaik-baik hamba adalah dirimu. Nah, sudah protes masih dipuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil enggak itu? Enggak adil itu. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu cara untuk menghilangkan ujub ya. Jadi ingat, yang kita capai itu bukan dari kita. Sekali kita merasa diri kita yang capai, sama seperti Qarun tadi itu ditenggelamkan nanti. Terus wa tariquhu fi nafsil hasad, cara kita untuk menghilangkan hasad, ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'ala hadhil fadilati fi hadha. Hendaknya kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmahnya. Tadi kita belajar pagi. Hikmah. Bagaimana kita minta kebijaksanaan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah dengan ilmunya itu ada hikmahnya sendiri. Kenapa memberikan ini kepada seseorang, kenapa tidak memberikan itu kepada seseorang, kenapa menahan kepada seseorang, kenapa melapangkan kepada seseorang, itu ada hikmahnya sendiri, ada tujuannya yang kita nggak tahu itu. Fayambaghi alla ya'tarida 'alaiha wa alla yakrah hikmatan aradahallahu ta'ala wa lam yukriha wallahu a'lam. Jadi sudah sepatutnya bagi kita nggak benci, tidak memprotes, tidak menentang hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu. Allah menginginkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita jangan menentangnya. Ada 5 hal tadi itu ingat-ingat itu. Siapa tadi? Catat nggak? 5 hal itu. Kenapa kita nggak boleh hasad itu? Yang pertama apa tadi? Kita benci nikmat yang ada pada orang lain, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke orang lain itu. Terus berarti kita nggak senang dengan pembagian Allah yang sudah Allah bagi-bagi. Terus artinya kita menentang perbuatan Allah. Terus kita menghendaki kehinaan kepada orang yang ingin Allah muliakan. Terus kita sudah nolong iblis sama seperti iblis gitu. Nah, 5 hal itu ingat-ingat itu. Ya, ingat-ingat untuk kita semua. Jangan sampai kita melakukan hasad dan ujub. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu mana yang benar. Ini saja mungkin yang kita bahas. Sudah kita rampungkan babur rabi'. Nanti kita ujian dulu. Waktunya nanti kita bicarakan kemudian. Persiapkan dulu. Ya, persiapkan sebaik-baiknya. Mending begitu daripada maju terus pas ditanya satu pun nggak ada yang nempel. Mending kita dikit-dikit. Ada pertanyaan? Ya, ujian ya. Pemahaman intinya. Ya, yang ada di kitab dan yang kita pahami. Semakin bagus pemahamannya, ya berarti semakin baik mudah-mudahan. Ya, pelan-pelan dipelajari, dibaca lagi dari babul awal sampai babul rabi', diresapi. Nggak bisa kita belajar itu sekali aja, nggak bisa. Berkali-kali khatam, ulang lagi, khatam, ulang lagi, khatam, ulang lagi, baru nanti masuk ke dalam hati kita itu. Antum mungkin nggak mau beli ini biore misalnya. Pas masuk toilet ngelihat ada biore, teman make terus kecium baunya. Pas lagi browsing misalnya ada iklan biore, lama-lama mau beli biore. Ngerti nggak maksudnya? Ya kalau kita ulang-ulang terus kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang soleh, yang tulis Imam An-Nawawi ini, kitab Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Nah, lama-lama kita juga mudah-mudahan akan semakin beradab kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada orang-orang yang Allah muliakan. Ada lagi? Tidak ada? Nah, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar. Pemahaman seperti pemahamannya Rasul, pemahamannya para nabi, pemahamannya ulama yang baik, ulama-ulama yang soleh. Dan kita berlindung agar jangan sampai kita diberikan pemahaman-pemahaman yang salah. Pemahaman-pemahaman orang-orang yang menduga dia sudah melakukan amal yang baik, melakukan yang terbaik, tetapi kenyataannya dia nggak dapat apa-apa. Sia-sia usahanya di dunia, sia-sia usahanya di akhirat. Kita berlindung agar jangan sampai kita seperti itu. Allahumma amin. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا
وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada yang sudah dibawa? Salat keluarin.